Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam modul 8 kali ini saya akan bahas terkait dengan manajemen perubahan SPBE dan juga manajemen layanan SPBE. Dari mulai landasan hukum, muatan, siklus, dan juga implementasinya. Yuk simak videonya. Manajemen perubahan SPBE adalah proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap SPBE, di mana bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Di mana seperti biasa kita merencanakan manajemen perubahan ini di dalam peta rencana berdasarkan dengan peraturan atau pedoman yang terkait dengan manajemen perubahan. Terus di dalamnya ada muatan, di mana manajemen perubahan ini biasanya muatannya adalah aplikasi SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, layanan SPBE, dan keamanan SPBE. Proses manajemen perubahan sendiri dari siklusnya yaitu dari mulai kita merencanakan, menganalisis, melakukan pengembangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap sistem pemerintah berbasis elektronik. Dan biasanya kita bikin juga struktur di manajemen perubahan. Dari mulai kita ada pembentukan struktur ex officio manajemen perubahan, yaitu pimpinan manajemen perubahan, ada PMP, Komite Manajemen Perubahan atau KMP, dan unit pelaksana manajemen perubahan atau UPMP. Dan biasanya sebagai orang yang melakukan perubahan itu biasanya masuk di dalam agen perubahan atau agent of change. Nah, Bapak Ibu yang telah melakukan diklat PIM biasanya juga melakukan beberapa skema manajemen perubahan ya di dalam proper yang dilakukan di diklat PIM. Nah, ini termasuk di SPBE, di mana di manajemen perubahan ini Bapak Ibu harus mendapatkan testimoni dari pengguna. Nah, biasanya kita harus kasih kuesioner nih ke pengguna, ke user, dari mulai sebelum kita melakukan perubahan dan setelah kita melakukan perubahan. Apa yang jadi keunggulan dari sistem kita dan yang testimoni yang diberikan oleh para pengguna atau dukungan dari para user yang terkait dengan sistem SPBE yang kita lakukan. Di manajemen layanan ini terkait dengan manajemen layanan sendiri merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasianan layanan, dan pengelolaan aplikasi SPBE agar layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas, dengan tujuan untuk memberi dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi, baik ke eksternal maupun ke internal ya, pemerintah, agar layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif. Nah, di sini kita akan bahas terkait dengan muatannya. Muatannya sendiri ini simpel. Untuk manajemen layanan, Bapak Ibu harusnya untuk layanan-layanan publik berbasis SPBE ini harus ada pengelolaan keluhan, pengelolaan gangguan, masalah, permintaan ya. Ada perubahan layanan SPBE dari pengguna, ada juga pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur dan aplikasi SPBE. Biasanya lebih simpel kita sediakan helpdesk di layanan kita, sehingga apa yang disarankan atau dimanfaatkan oleh pengguna itu bisa di-share melalui helpdesk. Misalnya ada keluhan apa, kita bisa menghubungi helpdesk sehingga keluhan-keluhan tersebut bisa kita atasi di manajemen layanan. Nah, helpdesk sendiri itu sebetulnya terkait dengan ISO 20001 ya, terkait dengan ITSM. Itu bisa menjadi rujukan atau pedoman yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu di perangkat daerah untuk manajemen layanan. Dan di dalamnya itu biasanya ada layanan pengguna, terus ada layanan administrasi pemerintah, ada pengoperasian layanan, dan juga pengelolaan aplikasi. Dan kami di Diskominfo Kota Bandung telah memberikan sebuah fitur ya untuk Bapak Ibu gunakan untuk layanan helpdesk itu di Bandung Sadayana. Bapak Ibu bisa meng-create custom form layanan helpdesk di fitur Bandung Sadayana sehingga nanti kita bisa merespon apa yang jadi kebutuhan dari pengguna.
Silakan Bapak Ibu gunakan, dan di sana juga kita bisa melihat respon time kita seperti apa, dan juga tentunya dengan helpdesk ini yang jadi kebutuhan pengguna bisa dimasukkan sebagai saran masukan ya, sehingga kita pengembangan aplikasi berkelanjutan itu bisa berdasarkan base dari user itu sendiri. Nah, itu sedikit untuk kedua modul 8 untuk kedua manajemen ya, manajemen mutu dan manajemen perubahan dan juga manajemen layanan. Bapak Ibu bisa cek lagi modulnya, baca lagi aturan dan pedomannya, dan jangan lupa isi post testnya sehingga pemahaman kita bisa lebih terukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Turun.